Penjualan mobil baru dikabarkan mengalami kelesuan. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo hingga Oktober lalu, realisasi penjualan hanya mencapai 710.406 unit. Angka ini lebih rendah dari penjualan pada periode yang sama tahun lalu, yaitu 836.128 unit. Hal tersebut membuat Gaikindo merevisi targetnya pada tahun ini. Dari sebelumnya 1,1 juta unit, kini para pelaku usaha mengharapkan minimal angka penjualan mobil bisa mencapai 850.000 unit. Sekretaris Jenderal Gaikindo Kuku Kumara mengatakan angka penjualan mobil menurun akibat sejumlah faktor. Salah satunya kenaikan tingkat suku bunga pada kuartal 3 2024 hingga peningkatan kredit macet yang berujung pada pengetatan pemberian kredit oleh lembaga keuangan. Padahal sekitar 80% pembelian mobil mengandalkan kredit. Selain itu, ada pemilihan umum yang membuat masyarakat menahan belanja. Faktor lain adalah pelemahan daya beli masyarakat. Hukum mengungkapkan anggotanya masih optimis bisa mengejar target baru tersebut, salah satunya dengan mengandalkan beragam pameran untuk mendongkrak penjualan, seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 yang digelar tak hanya di Jakarta, tapi juga di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Selain itu, ada Gikomfek 2024 yang menampilkan kendaraan komersial, bus, dan truk. Dan juga sejak 22 November kemarin, Gaikindo menggelar Jakarta Auto Week di AISBSD City yang akan menjadi pameran besar terakhir tahun ini. Untuk tahun depan, dia menilai angka penjualan sulit meningkat tanpa intervensi pemerintah. Pasalnya, tren pelemahan daya beli berpotensi berlanjut seiring dengan rencana pemerintah menaikkan sejumlah tarif pajak yang akan menambah beban masyarakat. Pemerintah antara lain akan menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, serta mengoptimalkan opsen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB pada periode yang sama. Hukum menggambarkan kenaikan 1% BBNKB berpotensi mengurangi volume penjualan kendaraan hingga 10%. Dia memperkirakan penjualan pada 2025 berada di bawah 1 juta unit lagi setelah ada perubahan sejumlah tarif pajak. Agar tak anjlok, dia berharap pemerintah mengambil langkah khusus, apalagi industri otomotif termasuk salah satu kontributor di manufaktur Indonesia yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat realisasi hingga Oktober 2024, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suwandi memastikan volume penjualan pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023. 1 bulan lebih menuju tutup tahun, Toyota berupaya mengoptimalkan penjualan. Anton menyebutkan pameran menjadi salah satu stimulus buat menarik minat pelanggan. Dalam Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 misalnya, Toyota menawarkan uang muka ringan, cicilan ringan, dan cicilan 0%. Direktur of Sales and Network Finvest Indonesia, Devi Jetulian mengatakan masih optimis terhadap pasar Indonesia. Menurut dia, penjualan mobil listrik cenderung lebih baik. Hingga akhir tahun pun dia yakin bisa meningkatkan angka penjualan. Perusahaan menawarkan beragam insentif seperti cicilan hingga 0% dan jaminan purna jual. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah mendengar keluhan para pelaku usaha mengenai kelusuan industri otomotif. Agus berujar kita harus berani menyatakan bahwa ada masalah. Dari situ bisa coba cari penyebab dan solusinya. Agus mengatakan salah satu yang bakal pemerintah upayakan adalah menyediakan insentif untuk pembelian mobil listrik hibrida dan berbasis baterai.